Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di malam hari ini kita berjumpa lagi ya. Di malam hari ini Solusi Injeksi Channel akan berbagi trik cara mengatasi karburator Supra X 125 yang sering banjir ya teman-teman. Di malam hari ini kita dapat motor Supra X 125 karburator ya teman-teman. Di malam hari ini kita mengerjakan hanya yang banjir saja teman-teman, karena ini konsumen adalah teman saya sendiri. Jadi waktunya ini juga sudah malam, jadi saya tidak melakukan servis seperti biasanya. Maksudnya itu saya servis full. Saya hanya akan membongkar karburator saja dan mengatasi bagaimana caranya mengatasi ketika motor karburator itu banjir ya teman-teman. Jadi bensinnya itu atau BBM-nya itu keluar dari selang pembuangan minyak yang ada di karburator ya teman-teman. Nah, di sini jadi Supra X 125 itu sering banget terjadi banjir. Nah, seperti ini terlihat ya, minyaknya keluar dari selang pembuangan bensin ya teman-teman. Jadi kendalanya seperti ini kebanyakan rata-rata di motor Supra X 125 karburator ya teman-teman. Dan di malam hari ini saya akan berbagi bagaimana caranya atau trik mengatasi ketika karbu Supra X 125 itu banjir teman-teman. Di malam hari ini kita akan berbagi ya. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan buka saja karburatornya terlebih dahulu ya. Saya akan bongkar dulu karburatornya. Ini servis ala kadarnya. Jadi saya tidak menerima konsumen, tetapi ada teman yang minta bantuan karena motornya banjir teman-teman, dari karburator atau pembuangan karburatornya. Oke, langsung saja kita bongkar tanpa berlama-lama ya teman-teman. Ini kita akan servis sekilat mungkin biar cepat selesai, karena kondisi sudah larut malam teman-teman dan ada teman yang minta tolong. Dan sekali lagi, ini bukan servis untuk motor konsumen ya, tapi ini motor teman sendiri, sahabat sendiri. Apabila saya lakukan servis full, maka waktunya sudah tidak terkejar lagi karena sudah larut malam teman-teman, dan tidak enak didengar oleh tetangga ya, karena ini di pinggir jalan teman-teman. Dan juga kita takut terjadi sesuatu nantinya ya. Jadi ini sudah malam, ada teman yang minta tolong. Sekarang kita akan bongkar saja karburatornya tanpa berlama-lama ya teman-teman. Pertama kita buka bautnya teman-teman ya. Kita bukain. Nah, kita buka ya teman-teman. Jadi untuk servis karburator itu sebenarnya cukup mudah teman-teman ya, tidak sesusah motor injeksi. Tetapi apabila kita menemukan karburator yang suka banjir ini, kadang kita bosan sampai bongkar pasang kalau kita tidak tahu triknya teman-teman ya. Dan di hari ini kita akan eksekusi atau saya akan berbagi triknya, bagaimana caranya kita mengatasi karburator yang sering banjir ya teman-teman. Ini perhatikan, ini tidak pernah diservis ya karburatornya. Kita akan bongkar terlebih dahulu ya. Kita akan bersihkan dulu. Ini juga tanpa kompresor teman-teman, karena saya nggak mungkin akan menghidupkan kompresor, sudah larut malam ya, nanti bisa mengganggu tetangga sebelah, nanti kita akan kena marah ya teman-teman. Perhatikan, ini kotornya minta ampun teman-teman ya. Jadi teman saya ini nggak pernah servis teman-teman, jadi males untuk servis ya. Jadi ketika ada trouble seperti ini barulah minta tolong ya. Ini adalah jarumnya, biasanya di bagian sini yang sering mengakibatkan banjir teman-teman. Dan di malam hari ini saya akan berbagi triknya. Saya akan mengatasi banjir ini dengan korek api ya. Kita gunakan dengan korek api ini ya. Apakah kita bakar motornya? Tidak teman-teman. Jadi kita pasangkan di bor seperti ini ya korek apinya. Yang fungsinya untuk apa teman-teman? Perhatikan, kita akan bersihkan di lubang jarum pelampungnya ya. Cara membersihkannya ya dengan cara korek api teman-teman.
ya. Korek api itu kita pasang di bor dan kita gunakan bor ya untuk membersihkan lubang ataupun kotoran yang berada di lubang jarum pelampung minyaknya ya teman-teman. Karena dari situlah banjir BBM-nya keluar teman-teman, ataupun yang apa namanya susah ya menjelaskannya, lama saya nggak pegang karburator teman-teman. Nah, seperti inilah pokoknya ya triknya. Caranya kita bor saja di bagian lubang jarum pelampungnya, yang mana ini adalah fungsinya untuk mengalirkan bahan bakar ke mangkok karburatornya ya. Nah, seperti ini teman-teman, perhatikan. Kita akan bor terlebih dahulu. Ini di bor pun juga tidak akan berlubang, tetapi lihat, perhatikan, setelah kita bor menggunakan korek api, ini terlihat sangat bersih teman-teman. Nah, jadi di lubang dalamnya itu akan menjadi rata dan licin, maka jarum pelampungnya itu akan menutup rapat lagi teman-teman. Jadi apabila banjir itu adalah jarum pelampungnya itu tidak bisa menutup rapat pada lubang aliran bahan bakarnya ya teman-teman. Jadi tidak rapat, masih bocor, mengakibatkan BBM mengalir terus-menerus, BBM mengalir terus-menerus, dan di mangkok karburatornya atau penampung bahan bakarnya itu sudah tidak kuat lagi ya menampungnya. Jadi keluar dari sel pembelahan minyaknya ya teman-teman. Perhatikan, ini kayaknya sudah cukup ya. Kalau dilihat itu sudah rata, pokoknya mantap ya teman-teman. Trik ini rekomendasi apabila teman-teman yang sesama pemula itu kesusahan untuk melakukan perbaikan karburator yang suka banjir ya teman-teman. Jadi apabila karburator ini banjir juga akan mengakibatkan busi cepat mati teman-teman. Busi cepat mati dan minyak juga akan terbuang sia-sia ya, karena banjir terus menerus. Jadi ini kita semprot dengan karburator cleaner untuk mempercepat pengerjaannya teman-teman ya, biar cepat bersih. Setelah semuanya bersih, nanti kita akan rakit ulang ya teman-teman. Jadi ini acara minta tolong ya teman-teman, karena sudah malam. Jadi kita servisnya hanya berfokus pada pengerjaan atau pembenaran pada saluran minyak yang mengakibatkan banjir BBM-nya ya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman akan protes, ini servis apa kok seperti ini, tidak bersih apa seperti apa, karena ini hanya membantu teman-teman. Ini hanya membantu antara sahabat ya. Jadi teman yang kesusahan kita bantu ya teman-teman. Tapi waktunya ini sudah malam, jadi saya tidak bisa memberikan servis yang full ataupun yang semaksimal mungkin ya teman-teman. Karena coba kalau teman saya ini datangnya pas siang ataupun pas jam kerja, pasti akan saya berikan full servis, dan tentunya pasti teman saya akan memberikan fee ataupun ucapan terima kasih ya. Tetapi di malam hari ini kita membantu teman sama teman, jadi tidak ada pembayaran ya teman-teman. Pokoknya free buat sahabat. Jadi kita servis ala kadarnya saja. Oke, sekarang setelah kita bersihkan dan kita pasang kembali ya teman-teman. Perhatikan seperti ini masangnya. Kita akan rakit ulang, dan seperti apa nanti hasilnya kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi selama ini saya ketika mendapatkan motor ataupun yang sistem karburator ini ataupun konvensional ya teman-teman, itu sering banjir, saya sering menggunakan korek api teman-teman. Karena saya tiap hari itu dapat terus konsumen injeksi, dan sudah lama saya tidak memegang karburator. Jadi baru dapat inilah saya bisa memberikan tutorial. Nah, jadi saya selalu siap korek api teman-teman. Korek api yang kayu ya, yang seperti tadi. Itu sangat bermanfaat buat saya teman-teman. Jadi setiap satu karburator itu kadang menghasilkan 2-3, tergantung seberapa kotoran yang di dalam ataupun seberapa ketidakrataan ya di bagian lubang jarum pelampungnya teman-teman. Nah, kita akan rakit ulang. Perhatikan untuk isolatornya ini menghadapnya seperti ini, yang ada cekunetnya atau cantolannya mbuh opo jenenge teman-teman.
itu posisinya di atas, dan yang ada o-ringnya itu menempel ke intake manifold ya teman-teman. Jangan salah, karena setiap motor karburator itu berbeda-beda. Kalau sistem grand itu tanda ataupun yang tinggi itu apanya tadi itu centilannya itu di bawah. Kalau untuk Sprake 125 centilannya di atas ya teman-teman. Itu jangan salah ya ketika pemasangan. Apabila pemasangan isolatornya tadi itu salah, juga mengakibatkan motornya tidak bertenaga ataupun bocor ya teman-teman, ataupun ngegas sendiri, itu juga bisa menjadi kemungkinan ya. Pokoknya simak terus seperti apa nanti hasilnya ya. Buat teman-teman yang lagi ngopi, silakan ngopi ya sambil melihat video saya. Jangan lupa teman-teman yang sudah menonton video-video saya yang sebelumnya itu berikan like ya teman-teman, dan komentar yang bermanfaat ataupun bisa membangun channel ini bisa terus berkembang ya. Jadi saya akan terus berbagi semaksimal mungkin sebisa saya yang saya tahu, karena saya juga seorang mekanik pemula teman-teman yang ingin bisa dan terus belajar untuk mengasah skill teman-teman. Jadi sampai kapanpun saya akan terus belajar untuk memberikan hasil yang maksimal kepada konsumen-konsumen saya. Pokoknya kita pasang ya teman-teman, kita pasang karburatornya terlebih dahulu, dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah berhasil. Dan apabila nanti berhasil, maka trik ini, cara ini bisa direkomendasikan kepada teman-teman semua ya. Dan buat mekanik pemula itu tidak kebingungan lagi ketika mengerjakan sistem motor yang menggunakan karburator ya. Jadi kadang ada konsumen yang sering bolak-balik ke bengkel hanya untuk membeneri karburator yang suka banjir tetapi tidak sembuh juga. Nah, inilah solusinya, bisa teman-teman coba, ataupun para pengguna unit motor yang mempunyai trouble seperti ini, teman-teman bisa berikan saran kepada mekanik yang mengerjakannya ya. Bisa dicoba, insya Allah trik ini rekomendasi ya, sangat bisa dipakai ya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan perakitan ataupun pemasangan karburator, kita akan segera hidupkan unit motornya dan kita akan melihat hasilnya seperti apa ya teman-teman. Ini tutorial dadakan teman-teman ya, karena saya beberapa hari ini dapat trouble dan saya belum bisa memberikan tutorialnya karena masih sibuk dengan pekerjaan ya, belum sempat bikin tutorial. Oke teman-teman, kita akan hidupkan ya, kita akan hidupkan. Sebelum kita hidupkan, kita engkol terlebih dahulu agar minyaknya itu mengalir ke karburator, dan nantinya ketika kita hidupkan motor ini bisa langsung hidup. Oke teman-teman, ini setelah kita hidupkan motornya, kita perhatikan, kita cek ulang ya teman-teman. Di sini di selangnya apakah masih mengalir BBM, dan alhamdulillah teman-teman sudah tidak mengalir lagi ya. Nah, jadi ini trik benar-benar sangat mujarab teman-teman, bisa direkomendasikan, bisa teman-teman gunakan ketika mendapatkan trouble karburator yang sering banjir BBM-nya melewati selang pernapasan pembuangan di bagian sini ya. Jadi ini mantap ya teman-teman, jos gandos, pokoknya bisa teman-teman gunakan ya, bisa direkomendasikan ke sahabat-sahabat mekanik pemula. Nah ini sudah malam teman-teman, saya juga takut bila lama-kelamaan di luar seperti ini ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat ya buat sahabat-sahabat Solusi Injeksi Channel dimanapun Anda berada ya. Dan jangan lupa dukung selalu channel saya, mantap pokoknya. Tunggu dulu, rasaku sembuh biasanya. Oke ya teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat dan sehat selalu, sukses selalu. Salam dari saya Solusi Injeksi Channel, dan dukung terus channel saya agar terus bisa berkembang ya teman-teman. Oke, salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video selanjutnya apakah masih ada trouble yang bisa saya bagikan nantinya ya.
Mudah-mudahan saya bisa terus berbagi, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa terus berbagi kepada teman-teman sahabat subscriber Solusi Injeksi Channel ya. Oke ya, selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi harusnya udah bengkok loh kalau wabarakatuh. motor lain beneran. Jangan itu satu mata lo geser satu